Ya meskipun udah tahuan nggak apa-apa lagi. Itu kayaknya kayak itu kayak istrinya Bayu deh. Ya itu Windy. Kok kayak akrab banget ya? So jangan-jangan selama ini dia itu ada main sama cowok lain. Aku harus bilang nih sama Bayu, nggak bisa kayak gini terus. Aku udah bilang sama kamu dari dulu kalau ada apa-apa itu selalu tanya sama aku. Ya mungkin karena aku terlalu cemburu, Put. Ya aku minta maaf, Put. Cemburu. Padahal kalau kamu jujur dari awal, kita bisa nikah loh, Bay. Aku juga suka sama kamu dari dulu. Kamu gak usah bercanda deh, Put. Aku nggak bercanda, Bay. Alasan aku nggak nikah sampai sekarang apa coba? Sebenarnya sampai detik ini aku masih sayang sama kamu, Put. Tapi kamu gak bakalan mau nikah sama duda seperti aku, Put. Emang kamu mau nikah sama aku? Iya. Ya kalau misalkan kamu mau terima aku. Aku terima kamu kok. Dari tadi, Bay. Put. Oh enggak kok, aku baru sampai juga. Tapi aku nggak lama kan? Ya mungkin sekitar 5 menitan lah aku di sini, Put. Oh baru berarti. Kamu sama siapa? Gak ada, aku sendiri karena emang kamu juga ada perlu kerjaan sama aku, ya aku nggak ngajak siapapun. Kebetulan aku juga lagi nggak ada kerjaan juga hari ini, Put. Hanya aku sendiri sekalian ya jalan-jalan ngilangin sumpah aja, Put. Ya bagus deh. Sebenarnya sih aku mau ngajak ketemu kamu itu dari minggu kemarin. Cuman aku pikir kamu lagi sibuk aja. Jadi aku sempetin sekarang. Sebenarnya kalau kamu lagi sibuk hari ini juga nggak, kamu juga nggak apa-apa. Nggak kok, Put. Aku lagi nggak sibuk dan emang aku mau ketemu sama kamu. Emang gimana, Put, masalah kerjaan aku sama kamu? Apa udah di ACC atau dipertimbangkan lagi sama ayah kamu? Enggak kok, semua yang kamu ajukan itu udah di ACC semua sama orang tua aku. Sebenarnya sih ini juga bisa diomongin lewat telepon ya, Bay. Cuman kayaknya nggak enak deh kalau ngobrol lewat telepon. Makanya aku ngajak kamu sekarang. Ya nggak apa-apa kok, Put. Lagian ini hal penting, nggak bisa kita omongin lewat telepon juga kan. Dan kamu tenang aja, Bay. Orang tua aku udah setuju semuanya tanpa syarat apapun. Yang benar, Put. Iya. Ya udah. Apalagi kamu kan kenal baik sama orang tua aku. Jadi mereka cepet banget ngasih keputusan. Aku makasih banyak ya, Put, sama kamu. Mungkin kalau bukan karena aku temenan sama kamu, ya mustahil buat diterima pengajuan aku, Put. Karena itu kan sangat banyak dan membutuhkan dana yang besar banget, Put. Ya udah deh kalau kayak gitu, aku bersyukur banget. Dan nanti, Put, semisal memang ini berjalan, aku juga bakalan kasih bagian buat kamu. Kenapa gitu, Bay? Iya, maksud aku tanda terima kasih aku, ya aku mau ngasih sesuatu sama kamu. Ya meskipun cuman nggak, mungkin ya nggak spesial juga, tapi aku cuman mau ngasih sebagai tanda terima kasih sama kamu karena kamu udah bantuin kerjaan aku. Kamu nih kenapa sih canggung banget sama aku? Padahal kita kenal udah lama banget. Ya aku cuman gak enak aja, Put, kalau selalu dibantu sama kamu. Oh iya, kamu sama istri kamu gimana? Pasti baik-baik aja. Ya aku sama istri aku mau dibilang baik-baik aja, kayaknya enggak, Put. Dibilang enggak juga baik-baik aja, soalnya selama ini belum ada pertengkaran juga. Maksudnya? Ya dari 4 bulan aku nikah. Awalnya sih berjalan dengan baik, Put. Cuman udah sebulan terakhir ada sesuatu yang buat aku nggak enak aja.
Nggak enak gimana, Bay? Jadi gini Put, sebenarnya aku nggak berhak sih buat cerita sama kamu. Cuman karena kamu udah nanya, ya aku bakal ngasih tahu. Jadi istri aku itu nggak tahu tentang pekerjaan aku. Dia, iya, karena dia nggak tahu. Ya aku nggak ngasih tahu juga. Setiap aku mau ngasih tahu, kata dia nggak penting pekerjaan aku, yang penting aku tetap setia sama dia. Ya udah aku laksanakan. Terus? Cuman akhir-akhir ini dia tuh sering keluar sembunyi-sembunyi Pun. Dan biasanya kalau mau kemana-mana dia pasti pamit sama aku. Dan kali ini dia nggak pernah pamit. Dan aku juga nggak pernah tahu dia keluarnya jam berapa. Tiba-tiba udah nggak ada aja. Iya, kamu harus pikir positif aja, Bay. Mungkin istri kamu keluar emang ada lagi ada perlu ketemu keluarga dan lupa izin sama kamu mungkin. Put, pernah ya 1 minggu yang lalu dia bilang mau ke rumah nenek. Pas dia keluar tiba-tiba tuh nenek datang. Kamu nggak nanya? Ya sama aku nenek nanya. Dia nggak pernah sama sekali ke rumah nenek. Aku nggak tahu ya Put, apa sebenarnya yang terjadi. Aku juga lagi cari tahu. Ya semoga aja apa yang aku pikirkan itu nggak benar. Misalnya kan aku juga kurangin uang buat bulanan. Aku bilang kerjaan lagi nggak enak. Aku khawatir dia malah cari laki-laki lain. Kayaknya kamu harus ngobrol deh sama istri kamu, Bay. Jangan kamu pendem terus kayak gini. Kalau kamu pendem terus kayak gini, ya adanya kamu malah mikir yang enggak. Udah coba obrolin Put. Tapi Ya dia selalu menghindar dan nggak mau bahas masalah itu. Katanya dia pengen bebas, dia nggak pengen diatur-atur. Ya gimana Put, aku ini sebagai suaminya, aku berhak buat ngatur dia. Sekarang orang pacaran aja ngatur-ngatur Put, apalagi suami istri. Itu hal yang mustahil buat aku nggak ngatur dia. Ya meskipun dulu aku cuma temenan aja sama kamu tahu kan, aku ketat banget sama kamu Put. Ya karena aku khawatir sama kamu, apalagi ini istri. iya sih, tapi semenjak kamu udah nikah, kayaknya nggak lagi deh. Kenapa kamu nggak belajar dari itu aja? Sebelum kamu punya pacar, kamu sering ngatur aku. Pas setelah kamu punya istri, kamu udah nggak pernah ngabarin aku lagi. Aku cuma menghargai istri aku. Aku khawatir dia mikir yang enggak. Dan ya mungkin sekarang kamu kan udah punya pacar. Nggak ada, Bay. Kamu tahu dari mana? Ya, Atau jangan-jangan kamu itu sebenarnya pengen nanya aku punya pacar atau enggak ya? enggak sih Put. Cuman kamu kan akrab banget selain sama aku. Kamu akrab banget sama temen kamu itu. Kamu setiap ketemu sama aku, kamu selalu cerita temen kamu yang cowok itu. Ya aku mikirnya dari dulu kamu ada perasaan sama dia. Aku akrab bukan berarti aku suka. Dan asal kamu tahu ya, Bay, dia itu setengah-setengah. Maksud kamu? Iya, 50%-nya cowok, 50%-nya lagi cewek. Kamu cemburu sama orang kayak gitu? Maksud kamu? Iya, dia suka sama cowok juga. Dia nggak tertarik sama perempuan. Soalnya ya Put, penampilannya itu aku lihat keren banget dan orangnya juga ganteng Put. Dan kamu belum tahu cara dia ngomong, ya kan? Udah deh, mending kalau ada apa-apa tuh kamu harus obrolin dulu sama aku. Jangan selalu mikir yang enggak kayak gini. Iya Put, aku minta maaf. Berarti selama ini aku salah paham. Ya udah Put, aku juga mau fokus menyelesaikan masalah sama istri aku. Yang penting masalah kerjaan kan udah beres juga sama kamu. Ya udah, kalau gitu aku ambil berkasnya dulu, habis gitu aku balik lagi ke sini. Kamu tunggu di sini atau kamu mau tunggu di tempat lain? Udah, aku tunggu di sini aja lagian. Ini juga paket punya istri aku mau diantar ke sini. Kebetulan teman aku yang jadi kurir. Gitu. Ya udah, aku ambil berkasnya dulu ya.
Berarti dari dulu aku salah paham dong. Aku pikir Putri suka sama cowok itu. Ternyata cowok itu... Astaga. Harus nunggu sampai kapan lagi nih? Vin, David, kamu udah lama? iya. Aku minta maaf. Ya kamu kan tahu sendiri aku nggak punya banyak waktu buat keluar, Fit. Kamu malah lama banget. Iya, aku minta maaf. Barusan masih ketemu sama klien. Padahal aku udah batalin perjanjian sama klien, tapi klien aku maksa. Jadi aku ketemu dulu, tanda tangan, habis itu aku langsung ke sini. Ya udah nggak apa-apa, kalau urusan kerjaan aku nggak bisa ngomong, soalnya kan kamu kalau kerja duitnya buat aku. Maka dari itu, Win. Oh ya, gimana tentang suami kamu? Kapan suami kamu bakal Kamu ngajak ketemu Enggak aku deh. buat bahas ini ya? Iya, sebenarnya ada hal lainnya aku mau ngomongin, tapi tentang suami kamu ini sangat penting dalam hidup kamu, dalam hidup aku maksudnya, supaya aku bisa cepet-cepet nikahin kamu. Aku bukan nggak mau nikah sama kamu, Fit. Aku juga pengen nikah sama kamu. Cuma kamu tahu sendiri, aku nggak tahu mau mulai dari mana. Tapi ya masuk akal juga kalau misalnya aku lebih milih kamu. Soalnya suami aku tuh kayaknya berubah drastis deh. Maksudnya berubah drastis gimana? Ya dulu awal-awal nikah dia tuh selalu pulang kerja dalam keadaan rapi. Ya kayak orang sukses gitu. Terus dia juga dulu ngasih uang bulanannya banyak sama aku. Emang Nah, sekarang kamu nggak pernah nanya suami kamu itu kerja apa? enggak sih, Hah? nggak pernah nanya detail aja sih, Fit. Sekarang suami aku tampilannya udah berubah banget, sering berantakan kalau pulang kerja. Terus dia udah kurang banget ngasih duit bulanannya sama aku, beda banget sama kamu. Kamu kemarin aja ngasih aku 10 juta. Ya kalau misalkan kamu udah merasa seperti itu, ngapain harus dipertahanin? Hah? Iya sih, Fit. Ya, Kamu aku tuh- emang pengen nikah sama kamu aja sih, kalau misal lebih baik sama kamu. Ya menurut aku kamu tuh berhak bahagia, Win, dan kamu berhak mendapatkan apa yang kamu mau. Ya dengan kamu menikah sama aku, semua apa yang kamu inginkan selama ini mungkin bisa terwujud. Win. Aku nggak mau ngulur-ngulur waktu terus, Vin. Ya, aku ingin kita punya status yang pasti. Ya aku juga lebih yakin sama kamu sih, Fit, daripada sama suami aku itu. Kamu udah jelas kamu pengusaha. Suami aku nggak tahu dia kerjanya apa. Ya udah gini aja deh. Aku kasih kamu minggu depan. Hah? Iya. Aku ingin minggu depan mendapatkan jawaban yang aku mau selama ini. Ya kalau misalkan kamu gak bisa, ya aku minta maaf. Ya jangan gitu dong, Fit. Iya aku bakal usahain minggu depan. Aku bakal cerain suami aku, terus aku nikah sama kamu. Ya aku pegang janji kamu ya. Iya. Oh iya, kamu kesini bareng sama siapa? Ya dengan sendirian lah. Masih diantar suami aku kan nggak mungkin. Iya juga sih. Ya udah nanti pulangnya aku anterin kamu. Jangan, aku mending pulang sendiri aja, Fit. Takutnya nanti resiko juga kalau misalnya ada yang lihat aku pulang sama laki-laki. Karena kan aku seharusnya masih nikah sama dia. Nanti Betul. kalau udah aku terai sama dia, bisa dong kemana-mana sama kamu, gak usah sembunyi-sembunyi. Iya udah. Aku bentar lagi ajak kamu belanja. Gimana? Belanja, serius? Ya serius lah, Win. Kamu kok bisa sih baik banget sama aku, padahal aku masih punya suami tahu. Ya. Menurut aku melakukan seperti ini ya hal yang wajar, Win, karena aku suka sama kamu dan aku sayang sama kamu. Itu cara yang benar buat ngatur perempuan sih. Pasti banyak banget di luaran sana yang lagi ngejar-ngejar kamu. Perempuan-perempuan yang masih belum menikah, cantik, dan sefrekuensi sama kamu. Ya, Kamu selama dengan, ini cuma ibu rumah tangga aja. dengan status aku yang seperti sekarang, perempuan mana yang nggak mau menikah sama aku, ya? Ya makanya kenapa kamu malah justru milih aku, Fit?
Ya, aku juga nggak tahu. Ini panggilan hati, Win. Ya makanya aku mempertahankan kamu untuk menjadi istri aku. Itu loh. Makasih ya Fit, kamu udah pilih aku sebagai pasangan kamu. Iya, sama-sama, Win. Udah makan? Belum. Ya udah, kita cari makan, habis itu kita belanja gimana? Ayo, boleh. Tapi aku masih ingin di sini bareng sama kamu, Win. Iya, nggak apa-apa. Lagian ini juga tempatnya aman kok. Nggak bakalan ketahuan sama banyak orang. Ya meskipun ketahuan nggak apa-apa lah, Win. Itu kayak itu kayak istrinya Bayu deh. Iya itu Windy. Kok kayak akrab banget ya? So jangan-jangan selama ini dia itu ada main sama cowok lain. Aku harus bilang nih sama Bayu, nggak bisa kayak gini terus. Arif mana sih? Katanya dia mau nganterin paket. Yuk. Dia. Nih, Aku udah hampir setengah jam nungguin kamu di sini. ya barusan masih nganterin paket yang lain tuh. Ini paket siapa nih? Nah itu paket dari istri kamu sih. Untuk istri kamu, barusan aku ke rumahmu. Tapi aku panggil-panggil nggak ada. Terus aku coba telepon. Katanya masih ada di luar. Jadi ya aku anterin aja ini ke kamu. Lagian ini kan deket kantor. Dia bilang ada di luar. Emang dia nggak bilang sama kamu kalau mau keluar? Oh, bilang kok Rif. Nggak kalau bilang. Tapi ini pembayarnya kayaknya udah ditransfer deh, jadi nggak perlu bayar. Sekarang kesibukan istri kamu apa? Kok akhir-akhir ini sekitar 1 bulanan aku selalu nganterin paket buat istri kamu, tapi dia itu bilangnya keluar terus. Sampai padahal sempat aku titipkan tangganya sekalian. Kapan harinya? Iya Rif. Jadi istri aku memang sering keluar karena memang ya dia ketemu sama temennya, mungkin ya sama keluarganya juga. Berarti yang kapan hari aku ketemu sama istri kamu sama cowok itu ya berarti temennya dong, teman kerjanya gitu. Kamu ketemu di mana? Di taman sih. Emang kerja apa sih kok? Ya itu kayak ya bukan pakai baju kantoran atau apa, malah sama temennya di taman. Tapi aku nggak negatif thinking sih, berhubung kamu udah bilang barusan kalau ya istri kamu udah kerja, ya berarti udah positif kalau dia itu ya rekan kerjanya. Oh iya Rif. Jadi istri aku itu dia emang ya pekerjaannya itu di luar kantor, jadi bebas mau pakai gimana aja, nggak harus pakai baju kantor karena emang dia kantornya cuman sebentar aja, kebanyakan dia kerjanya di luar. Oh gitu. Ya syukurlah kalau gitu. Aku sampai ya takutnya dia itu macam-macam di belakang kamu, makanya aku ngomong kayak gini sama kamu. Ya berhubung salah, berpikiran aku salah, ya bagus lah kalau gitu. Berarti ya kalian emang keluarganya harmonis ya gitu. Kamu emang ngeliat istri aku di taman mana? Di sekitar sini, juga. Itu kalau nggak salah apa ya? 1 minggu yang lalu apa 3 hari yang lalu, aku lupa juga. Ya aku nggak sempat negor sih, takutnya ganggu kegiatannya istri kamu atau apa. Dan ya lagian aku juga waktu itu sibuk, banyak paket yang harus aku anterin, jadi nggak sempat bersama. Ya Rif, sebenarnya aku lagi ada lowongan pekerjaan Rif. Semisal emang kamu pengen pindah ke tempat aku, ya mungkin gajinya lumayan juga, dan ya mungkin bisa jadi supir nantinya Rif. Iya, kalau supir sih
kayaknya bisa sih, tapi kalau urusan kantor kayaknya aku nggak punya pengalaman kayak gitu. Jadi kamu tahu sendiri kerjaku dari dulu ya cuma kayak gini, kerja antar paket, ngojek, dan ya nggak punya kemampuan lebih. Jadi ya bersyukurlah kalau kamu nawarin kerja yang lebih baik dari kerjaan kalian sekarang. Iya, soalnya aku barusan emang habis ketemu sama Putri. Aku kan ada kerjaan juga sama orang tua dia, dan dia juga bantuin aku. Ini hal yang mustahil sebenarnya buat aku diterima untuk kerja sama. Ya karena aku temen Putri, akhirnya aku bisa di ACC semuanya tanpa syarat juga. Nah itu luar biasa buat aku. Makanya aku harus sediain supir biar aku nggak telat-telat juga kalau misalkan di kantor mau ketemu sama klien gitu. Oh ya, lihat posisi kamu sekarang sih, ya emang udah seharusnya kamu punya supir pribadi. Jadi kemana-mana kamu nggak perlu supir sendiri, apalagi nanti kalau misalkan harus pergi keluar kota, ya tenaga kamu bakal habis terjual di jalan kalau harus supir sendiri. Itu dia, Rif. Nah, ini dia Putri. Put. Makasih banyak ya Put. Nah aku juga cerita sama Arif kalau misalkan aku juga dibantu sama kamu, dan aku juga tawarin Arif buat jadi supir di kantor aku. Iya. Oh gitu. Iya, kan Arif juga dia lagi kerja, dia jadi kurir. Cuman misalnya memang ada pekerjaan yang lebih ringan, dia katanya mau pindah. Makanya aku tawarin buat dia jadi supir gitu. Oh gitu. Iya udah deh bagus. Oh iya baik. Ada apa, Put? Tadi kamu bilang istri kamu Kenapa istri aku? lagi di rumah. Arif bilang barusan katanya lagi nggak di rumah. Ya, iya sebenarnya tadi ke rumahnya Bayu mau nganterin paket istrinya, tapi sampai sana nggak ada orang. Terus aku telepon, ya katanya lagi ada di luar, jadi aku kasihin paketnya sama Bayu aja. Sebenarnya aku kelihatan istri kamu baik. Dia bareng sama cowok dan dia akrab banget sama cowok itu. Kamu ngeliat di mana, Pak? Di taman belakang. Rif, aku boleh minta tolong nggak, Rif, sama kamu, Rif? Loh, Kamu hubungin Windy sekarang. Kamu bilang kalau misalkan temen kamu yang nganterin paket mau langsung dianterin ke tempat Windy sekarang, karena ya jangan bilang kamu anterin ke rumah. Kamu bilang ya mau langsung dianterin ke dia. Soalnya kamu nelfon aku bilang aja, aku nggak bisa dihubungi. iya, aku coba ya. Syukur. Iya. Aku nggak sempat ketemu sama suami kamu, terus paketnya ini gimana dong? Mending kamu kasih tahu deh, kamu sekarang di mana biar saya anterin paketnya. Wah, kebetulan banget dong. Aku juga ada di taman daerah situ. Tapi paketnya udah aku titipin sama teman aku sih, suruh tak kasihan kamu. Iya, bukan aku, temanku. Ya deh, aku suruh temanku untuk langsung antar ke kamu ya sekarang. Ya. Oke. Bener. Iya udah. Put, kamu tunggu di sini ya bentar. Ntar lagi aku bakalan balik. Ini? Aku bakalan balik lagi ke sini. Aku minta tolong kamu pegang dulu ya. Bentar, Put. Apa sih, Bun? Kok jadi bingung kayak gini? Justru aku yang mau nanya sama kamu, sebenarnya ada apa sih? Kayaknya Bayu kelihatannya mencurigakan deh. Tadi bilang ya, aku juga sempat lihat si istrinya beberapa hari yang lalu, ya emang jalan sama cowok. Kamu juga lihat? Iya, tapi pas aku tanyain sama Bayu, ternyata istrinya udah kerja, ya makanya aku nggak berpikiran negatif. Ya soalnya ya siapa tahu dia itu teman kerjanya. Bayu gitu. bilang sama kamu istrinya kerja, tapi tadi dia nggak bilang kayak gitu sama aku. Dia bilang gimana? Ya dia
cerita kalau istrinya itu sering keluar tanpa pamit sama dia. Iya, namanya juga orang kerja Yang katanya. nggak beda, Rif. Kadang dia Iya. itu ada di rumahnya, kadang juga tiba-tiba nggak ada di rumahnya. Ya emang dia Emang itu kerja apa sih? kerjanya kerja di luar kantor ya, mungkin ya sales kayak atau marketing kayak gitu. Tapi Rif, kalau dia emang sales atau itu rekan kerjanya tadi si cowok, ya nggak mungkin sampai sedeket itu. Aku lihat udah kayak orang pacaran aja, kayak pasangan gitu. Sampai pegangan tangan juga aku lihat. Hah? Emang ada ya rekan kerja yang sampai pegangan tangan? Iya, ya mungkin ada sesuatu di tangannya jadi. Ada sesuatu apa, Rif? Kamu nggak usah ngada-ngada deh. Kita ini udah dewasa, jangan berpikir kayak anak kecil aja. Tapi sebenarnya istri Bayu kerja nggak sih? Kamu tahu nggak dia itu kerja apa nggak kayak gitu loh? Ya kalau emang nggak kerja, ya perlu dipertanyakan kenapa dia itu sering keluar bareng sama cowok. Kalau kata aku sih ya, istri Bayu tuh nggak kerja. Dia malah bohong sama Bayu. Itu menurut aku. Kalau kayak gitu, kasihan banget sih Bayu. Tapi mending kita pikir positif aja deh. Yang bikin aku negatif thinking ya karena kamu bilangnya barusan. Ya seandainya kamu bilang iya nggak sampai pegangan tangan, ya mungkin aku mikirnya positif aja. Tapi setelah kamu bilang kayak gitu, wah, cara berpikir aku udah berputar 180 derajat, berbalik 180 derajat. Tapi kasihan juga ya Bayu. Iya kasih. Padahal dia udah setia sama istrinya dan bela-belain ya. Bareng sama istrinya selama beberapa bulan ini, tapi malah dikhianatin. Tapi semoga aja enggak sih. Ya semoga aja enggak. Tapi ya namanya juga orang berkeluarga pasti ada masalah. Tapi masa iya setiap masalah harus diselesaikan dengan cara yang seperti itu. Aku kan belum nikah nih Arif. Terus istri kamu emang kayak gitu juga? Maksud kamu? Kamu udah nikah kan? Iya, terus? Istri kamu juga kayak istri Bayu nggak? Ya. Kalau emang sama ya udah berarti emang kayak gitu karakter seorang istri. Yang enggak lah. Kalau istriku kan murni ibu rumah tangga. Jadi ya dia itu fokusnya cuma di keluarga dan dia nggak aku bolehin kerja walaupun gajiku pas-pasan, istriku harus tetap di rumah, jaga keluarga, jaga anak. Itu jadi ya tergantung dari suaminya juga sih mau gimana cara memperlakukan istrinya. Ya kalau ngasih kebebasan ya mungkin akibatnya bisa ya kayak gitu. Iya. Ya udah, terus kita gimana? Kita susulin nih. Gini aja. Ya mending aku susulin Bayu deh. Tapi Aku nggak ikut. terjadi apa-apa, kamu di sini aja. Entar kalau emang terjadi sesuatu, aku bakal hubungin kamu deh. Masa iya kamu mau ikut aku ngendap-ngendap lihat orang lagi pacaran? Iya, enggak juga sih. Ya udah, nanti kalau emang ada apa-apa kamu harus kabarin aku secepatnya, jangan nunggu nanti. Iya, udah deh kamu tenang aja. Ya udah. Aku ingin kita selalu seperti ini. Kalau misalnya kamu sempat di rumah, kamu permisi. Mbak, saya mau antar paket. Iya, makasih ya Mas. Ya, mending kita pergi aja yuk. Ini udah bayar kan? Udah, sampein aja di sini. Kamu apa nih? Baik, aku bisa jelasin Bay ya. Baik, kenapa kamu yang nganterin paketnya? Kamu bilang sayang. Udah jujur Maksudnya aja. apa, Win? Ya udah Bay, aku mau jujur sama kamu. Ya emang aku selingkuh di luar Bay. Karena sekarang kamu tuh udah gak kayak dulu Bay. Dia jauh lebih baik Bay daripada kamu. Dia bisa kasih apa yang lebih daripada kamu. Win, kamu udah salah. Dan kamu nggak malu ngaku itu semua, Win. Ya aku harus bilang sama kamu harus terima kenyataan kalau kamu emang beda drastis Bay.
Kamu juga harus sadar dong kesalahan kamu apa. Sekarang aku nanya sama kamu. Dari dulu, kamu pernah nanya pekerjaan aku? Kamu pernah nanya keadaan aku? Kamu nggak pernah, Wi. Kamu bilang lah, masa aja aku mesti. Setiap aku mau jelasin, kamu selalu potong pembicaraan aku. Pantesan ya, selama ini kamu itu sering keluar tanpa pamit sama aku, Win. Dan setiap aku ke rumah, aku pulang dari kerjaan aku, kamu selalu nggak ada. Kamu alasan, kamu bilang mau ke rumah keluarga kamu, ke rumah nenek kamu. Semuanya itu bohong, Win. Karena aku bohong. Lagian kamu tuh udah gak becus jadi suami, Bay. Kamu gak usah balik marah dong sama aku. Kamu yang harus minta maaf sama aku. Kamu itu udah gak layak jadi suami. Ngerti gak sih? Kamu Buktinya kalau misal belum siap menikah, mending kamu siapin diri aja dulu, Bay. Kamu emang dari awal gak pernah ada perasaan sama aku. Seharusnya kamu ngomongin, bukan dengan cara seperti ini. Jadi aku gak menghabiskan waktu aku bareng sama kamu. Emang kamu gak sadar selama ini kalau aku gak ada perasaan sama kamu? Terus ngapain kamu mau nikah sama aku? Karena dulu, Dan kenapa kamu selalu maksa aku buat selalu ngelamar kamu, Win? karena aku pikir aku bakal bahagia hidup sama kamu, Bay. Dan kamu ya, kamu bener-bener gak tahu malu ya. Aku bisa aja tutup kamu. Kamu udah berusaha. Udah gak usah main salah-salahan. Di sini yang salah kamu sendiri. Kamu yang gak becus jadi suami, Bay. Bukan aku yang gak becus jadi suami, Win. Kamu yang gak punya harga diri sebagai istri. Aku malu banget ya, Win. Punya istri murahan seperti kamu. Justru aku ya yang malu punya suami kayak kamu. Kurang ajar banget sih kamu ngomongnya. Gak ada ceritanya ya, Win. Orang yang udah beristri dengan bangganya mengakui kalau dia selingkuh. Apa kalau bukan murahan, Win? Ya kan aku jujur. caranya Kamu emang jauh daripada dia, Bay. Ingat ya, Win, aku gak bakalan pernah lupa kejadian ini. Dan aku bakalan urus surat perceraian kita. Aku malu punya mantan istri murahan seperti kamu, Win. Kamu jangan kurang ajar ya kalau ngomong. Dari awal aku emang gak mau nikah sama orang miskin dan gak guna kayak kamu, Bay. Atau jangan-jangan kamu sekarang udah jadi kurir? Iya. Kamu yang gak becus, Bay. Oke, Win. Sekarang udah cukup semuanya. Dan aku udah tahu apa yang harus aku lakukan sekarang ini. makanya jadi suami itu yang becus, punya pekerjaan harus mapan. Kalau misalkan kamu pekerja serabutan seperti ini, jangan coba-coba menikahi anak orang. Kamu tuh udah salah ya. Kamu pukul aku, mau pukul aku? Iya. Ya seperti inilah. Kalau laki-laki belum siap, ya, memaksakan untuk menikah, gak bisa membahagiakan Ingat ya, Bu. orang yang dia cintain. Aku bakalan kasih tahu sesuatu yang gak bakalan pernah kamu lupakan seumur hidup kamu. Apa ya aku gak tahu dari kamu, Bay? Aku udah tahu semua busuk-busuknya, Bay. Saya tahu sama kamu. Kamu gak pernah tahu pekerjaan aku. Dan aku emang sengaja, Win, semuanya. Udah, kamu gak usah pikirin. Kalau pekerjaan dia sekarang itu cuma jadi kurir. Apa yang bisa diandelin dari dia? Ya udah mending kita pergi aja deh sih dari sini. Aku sumpah banget gara-gara dia. Atau kita cari makan aja? Jadi aku udah buktiin kan sama kamu kalau aku udah gak ada hubungan apa-apa sama dia. Iya, aku udah percaya sama kamu kalau kamu itu benar-benar cinta sama aku. Dan aku bakal ngelamar kamu di tempat yang mewah, kapanpun yang kamu inginkan. Siap, Fit. Ya udah, mending kita pergi aja. Ayo. Arif mana, Put? Arif bukannya nyusulin kamu ya? Kamu gak apa-apa, Bay? Ternyata benar, Put. Bener apa? Semuanya udah terungkap. Istri aku tuh selingkuh, Put. Jadi itu bukan rekan kerjanya? Jadi istri aku tuh gak pernah kerja, Put. Semenjak kapan dia kerja? Jadi aku sengaja emang turunin uang bulanannya, Put. Biar aku tahu semuanya, Put. Ternyata itu yang dia permasalahkan. Karena aku udah gak ngasih duit banyak lagi, aku dikira udah gak kerja, kerjaan aku udah serabutan, dan dia memilih orang lain yang ngasih duit lebih banyak sama dia. Istrimu cuman mempermasalahkan uang bulanan sampai segitunya. Tapi kan kamu masih ngasih, Bay.
Aku nggak tahu Put, sih kayaknya cowok itu bilangnya sih pengusaha, cuman aku nggak tahu lagi. Kalau aku lihat, aku kan banyak ya temen yang jadi pengusaha, nggak ada yang berpenampilan kayak gitu, model-model kayak gitu. Aku Iya yakin sih. dia pasti udah tipu Put. Tapi ya udahlah, sekarang aku udah cerai sama istri aku, mantan istri aku, gue bakalan urus Udah cerai? semuanya. Iya, dia juga minta cerai dan aku juga nggak mau balik lagi. Kamu udah yakin? Kamu udah pikirin ini 100%? Aku udah pikirkan 100% Put. Dan aku juga dipermalukan, dia bukan malah ngebela aku tanpa rasa bersalah. Dia dengan bangganya ngakui kalau misalkan laki-laki itu adalah selingkuhannya dan mereka bakalan nikah. Udahlah, apa karena emang dari awal katanya dia emang nggak punya perasaan, dan aku juga nggak masalah. Lumayan sabar ya, Bay. Ya nggak apa-apa Put. Seharusnya dari awal aku ngomong sama kamu Put. Ya udahlah, mau gimana lagi Put. Lagian kamu sih kenapa harus nikah sama orang lain, Bay? Dulu juga kamu deket sama aku, kamu tinggalin. Kapan aku pernah ninggalin kamu Put? Ya kenapa tiba-tiba nggak ada kabar? Terus aku udah dengar kabar kamu nikah sama orang lain dan tiba-tiba kita satu pekerjaan. Iya karena aku mikir kamu deket sama laki-laki yang kata kamu 50% itu Put. Aku udah bilang sama kamu dari dulu kalau ada apa-apa itu selalu tanya sama aku. Ya mungkin karena aku terlalu cemburu Put. Ya aku minta maaf Put. Cemburu. Ya aku minta maaf. Aku sebenarnya suka sama kamu dari dulu Put. Cuman aku nggak pernah ngungkapin perasaan aku karena aku takut kamu nggak suka sama aku dan merusak pertemanan aku sama kamu Put. Ya akhirnya aku memilih buat pergi karena aku benar-benar terbakar waktu itu melihat kamu selalu ceritain laki-laki itu sama aku. Padahal kalau kamu jujur dari awal, kita bisa nikah loh, Bay. Aku juga suka sama kamu dari dulu. Kamu nggak usah bercanda deh Put. Aku Enggak. nggak bercanda, Bay. Alasan aku nggak nikah sampai sekarang apa coba? Kalau bukan aku emang sayang sama kamu, dan kamu itu emang susah banget dilupain. Aku sampai kesel sendiri. Tapi kenapa kamu nggak pernah nunjukin ke aku kalau misalkan kamu juga suka sama aku Put? Emang harus aku duluan yang nunjukin sama kamu? Iya, enggak. Seharusnya kamu peka, Bay. Aku ada setiap hari dan aku selalu mau diajak ngobrol sama kamu. Itu tandanya aku udah suka sama kamu. Aku nggak punya teman lain selain teman aku yang Boti itu. Ya aku minta maaf Put. Sebenarnya sampai detik ini aku masih sayang sama kamu Put. Tapi kamu nggak bakalan mau nikah sama duda seperti aku Put. Emang kamu mau nikah sama aku? Iya. Ya kalau misalkan kamu mau terima aku. Aku terima kamu kok. Beneran. Asal kamu itu emang benar-benar gak ada sama mantan istri kamu. Kamu bantu aku buat urus surat perceraian aku. Biar segera resmi dan aku segera bisa ngelamar kamu. Kayaknya yang bantuin lebih baik Arif deh. Tapi aku dukung kamu kok. Apapun keputusan kamu, aku pasti dukung kamu. Makasih banyak ya Put. Aku benar-benar sayang sama kamu Put. Dari dulu aku nggak pernah bisa melupain kamu. Dan ya kamu masih mau terima aku meskipun sekarang aku udah pernah nikah sama orang lain. Lagian juga kita salah paham kan? Kamu pikir aku udah punya pacar dan aku pikir kamu emang udah lupa sama aku makanya kamu nikah sama orang lain. Tapi inget ya, Bay, nikah itu bukan main-main. Ya, aku tahu Put. Nanti kamu nikah sama aku alasannya juga sama lagi. Emang aku pernah selama aku nikah sama orang lain, aku pernah deket-deket sama kamu atau aku pernah macam-macam sama kamu. Meskipun aku udah perasaan sama kamu, aku tetap menjaga pasangan aku Put. Ya udah kalau kayak gitu, sekarang kamu ikut aku buat nyusul Arif. Soalnya Arif emang bener-bener gak ketemu sama aku. Yaudah yuk, mungkin Arif nungguin kamu. Ya udah. Terus ini gimana?
Ya udah pergi bawa. Ayo. Kamu jangan sedih Kak. Kamu nggak dinas hari ini? Nggak kerja? Arif, Dinas. kamu kenapa di sini, Rif? Lah. Bukannya kamu di kantor? Baru selesai nganterin paket, Fit. Oh iya, kamu jangan seenaknya sendiri dong. Mentang-mentang Jangan bilang dong kalau aku cuma pengantar paket. Maksudnya gimana sih? Ya ini anak buah aku, anak buah. Perusahaan aku. kamu jasa pengiriman. udah Fit ya. Kamu kerja gara-gara rekomendasi dari aku. Sampai supervisor itu mau nerima kamu. Dan setelah kamu kerja, kamu bikin malu aku. Uang setoran yang harusnya kamu bayarkan, tapi kamu jangan-jangan kamu pakai deh. Kenapa? Bentar. Kamu kurir, Fit. Jadi selama ini uang yang kamu kasih sama aku tuh uang setoran yang gak kamu setorin. Wina, aku bisa jelasin semuanya kok. Lihat, kamu juga nipu aku sekarang. Wina, Jadi aku yang kurir tuh yang mana? Kamu kurang ajar banget sih. Fit. aku minta maaf, Win. Enggak, aku gak akan maafin kamu sekarang. Udah, kita gak bisa lanjutin lagi ya. Win, jangan seperti itu dong. Aku melakukan ini semua karena aku cinta sama kamu dan aku gak mau kehilangan kamu, Udah Win. nipu aku, Fit. Apa bedanya kamu sama Bayu? Coba bedanya, Bayu itu jujur kerjanya. Iya, Malah pakai uang itu buat kasih sama aku ya. Aku gak bisa dong balikin itu. aku bakal berubah, Win, dan uang yang sudah aku kasih sama kamu, aku yang bakal ganti Gimana semuanya. caranya kamu ganti, Fit? Itu udah banyak banget. Itu Udah berapa juta? kalau nggak salah 20 juta. Iya sih Kemarin kayaknya. supervisornya bilang sama aku dan dia negor sama aku. Nama aku di jasa pengiriman itu rusak gara-gara kamu. Kamu nggak tahu berterima kasih ternyata. Rif, aku minta maaf, Rif. Win, Enggak, aku Win. gak bisa ya balikin duit itu. Masalah duit kamu gak usah pikirin. Yang terpenting kamu jangan tinggalin aku, Win. Terus kamu mau ngasih aku duit pakai apa lagi? Ya aku bakal bekerja keras untuk memenuhi apa yang kamu inginkan. Sebentar, Fit. Dia apa kamu? Dia pacar aku, Fit. Rif. Dia istri orang, Fit. Dia istri temen aku, Fit. Kamu ini, waduh, aku nggak ngerti harus ngomong apa lagi sama kamu, Fit. Kita kamu kayaknya nggak bisa ditolong lagi. Rif, tolong bantu aku. Yuk, sebenarnya orang yang kemarin aku lihat itu ya emang David ini. Dia itu rekan kerjaku di pengiriman. Jadi ya aku nggak enak ya mau ngomong sama kamu. Di pengiriman? Bukannya pengusaha? Iya, jasa pengiriman. Berarti dia kurir. Iya, ya sama aku. Aku yang masukin dia, ya aku yang rekomendasikan dia sama supervisor sampai dia itu dapat kerjaan enak seperti ini. Malah uang setoran selama beberapa bulan nggak dia setorin. Ya udah, syukur deh kalau kayak gitu. Aku juga ikut seneng, Rif. Biar dia bisa nikah sama Windy, biar Windy bisa bantuin dia buat kirim-kirim paket, biar dia juga nggak keluyuran terus. Kan kita udah cerai nih, Win. Aku juga bakalan urus surat-surat semuanya. Dan aku mau ngasih tahu sama kamu. Nanti aku bakalan undang kamu ke acara pernikahan aku sama Putri. Dan misal kamu tahu, Win, aku emang sengaja ngurangin duit bulanan aku sama kamu, karena aku udah mulai curiga sama kamu. Aku bukan kerja serabutan, nih. Dari dulu aku mau ngasih tahu sama kamu. Aku lagi bangun perusahaan dan sekarang udah berhasil. Aku udah kerja sama dengan perusahaan orang tua Putri. Dan setiap aku mau ngasih tahu sama kamu selalu nggak di rumah ini. Dan kamu selalu alasan sama aku. Jadi mohon maaf, Win, kalau cuma ngasih duit 10 juta seperti yang dikasih selingkuhan kamu ini berkali-kali lipatnya aku bisa, Win. Cuman mohon maaf, aku nggak mau keringat aku, hasil keringat aku dikasih sama perempuan model seperti kamu. Ya aku minta maaf sama kamu, Aku nggak pernah mau maafin kamu dengan apa yang udah kamu lakuin sama aku. Aku ngerasa nggak ada harga dirinya, Win, sebagai laki-laki. Rif, kamu jadikan buat jadi supir aku. Iya kayaknya bakal jadi supir kamu nih. Dan mobil ini bukan mobil kantor sebenarnya, Rif. Ini mobil aku yang biasa dipakai sama supir aku sebelumnya di kantor. Oh, Jadi mobil aku yang sebenarnya ada di rumah aku. Tahu kan rumah aku? iya. Nah, ini mobil nanti buat kamu, Rif.
Hah? Ya kamu bawa aja. Bos, saya minta maaf ya bos. Dan kalau bisa orang ini kamu laporin ke atasan kamu. Bos. Dan Iya. kamu suruh laporin aja ke pihak yang berwajib. Jangan dong bos, saya Iya. hilaf bos. Biar Windy nikah sama orang yang ada di dalam penjara. Iya, dia juga udah ngertiin saya, nama baik saya juga rusak gara-gara itu. Ya, sekarang kamu ikut saya aja, nemuin supervisor. Windy, Bay, aku minta maaf sama kamu, Bay. Udah capek sama kamu. Kamu juga harus menghargai aku sama pasangan aku. Dari awal aku udah kasih tahu sama kamu. Kamu harus menghargai laki-laki. Jangan suka bohong perempuan. Dan sekarang kamu harus selesai hubungan sama aku. Kita udah gak ada apapun lagi. Aku mau urus pernikahan aku sekarang. Ayo.